Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya di Purwakarta bersama dengan Bapak Hatorangan Situmorang. Ya, shalom Pak Satria. Kita akan membahas mengenai kasih yang universal. Tentang apa itu kasih, bagaimana itu kasih, dan hakikat kasih itu sendiri. Yuk kita mulai. Ya, Pak Pak. Hatorangan. Hari ini saya kesini mau ngobrolin tentang kasih. Ya. Utamanya kasih yang universal. Kita bicara tentang kasih yang begitu luas. Ya. Tuhan menerbitkan bintang-bintang di langit serta bulan di langit juga bagi mereka siapapun, apapun agamanya. Bagi semua orang. Pengertian kasih sendiri. Apa itu? Kalau bagi saya Pak Satria, kasih itu berarti melakukan yang baik dan bermanfaat. Nah, Tuhan itu kasih. Maka dilakukan hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Demikian juga dengan kita umat manusia. Kasih itu adalah melakukan hal yang bermanfaat dan berguna bagi sesama. Itulah pengertian kasih bagi saya. Melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna Bagi sesama. Kualitas kasih itu diukur dari mana? Nah, saya selalu berpikir begini. Kasih itu sejauh mana sih benar-benar dia mengasihi? Saya punya istilah begini. Memberi mungkin bisa dilakukan tanpa kasih. Tapi kalau kasih tidak mungkin tanpa memberi. Nah, kasih itu harus siap berkorban juga. Dan tidak mengorbankan orang lain, Pak. Tuhan itu kan siap. Ya, saya kembali kepada konteks Alkitab ya, Pak. Ya. Yesus mati atas kayu salib karena apa sih? Karena kasihnya. Dia tidak suruh kita mati untuk dia, tapi dia yang mati buat kita karena kasih. Nah, kita pun dengan sesama, kalau kita berkata mengasihi sesama, kita justru harusnya menyatakan kasih kita, siap berkorban, siap melakukan sesuatu, bukan mengorbankan teman. Ya. Kalau mengorbankan teman itu bukan kasih, Pak. Kalau ketika kita mengasihi, Iya. Kita memutuskan untuk mengasihi. Iya. Kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik dengan syarat begini. Bahkan ketika dia nggak ngerti pun. Iya. Atau bahkan saya tahu dia tidak akan pernah bisa membalas kasih saya akan tetap mengasihi. Iya. Itu prinsip ya? Iya, prinsip. Karena apa? Kasih itu kan memberi, Pak, bukan menuntut. Maka kalau orang kita mengasihi bukan berarti, oh, aku mengasihi kamu karena kamu mau membalas kepada saya. Bukan, Pak. Mengasihi itu berarti memberi. Karena apa? Kita mau orang itu, misalkan kalau sesama mau mengalami kebaikan. Kalau dengan Tuhan tentunya kita karena sudah terlebih dahulu mengalami kasih dari Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, itu tentunya bukan membalas kasih Tuhan, kita nggak bisa balas kasih Tuhan, Pak. Tapi kalau dengan sesama, kasih yang universal, karena kita melakukannya sesuai dengan value nilai dari Tuhan yang sudah menaruhkan kasih bagi kita. Makanya saya sangat yakin kalau orang benar mengenal Allah, dia pasti hidup dalam kasih. Nggak mungkin mau merugikan orang, nggak mungkin mau merusak hidup orang. Karena begini prinsip saya, Pak Satria. Kasih itu kan, Pak Satria katakan tadi, kasih yang universal ya, Pak ya. Artinya semua agama, semua suku butuh kasih. Semua agama, semua suku juga tidak pernah menolak kasih. Semua suku, semua bangsa, semua agama juga mengerti tentang kasih. Harusnya kalau orang itu benar-benar mengenal Allah, maka semuanya harus dilakukan dengan kasih harusnya. Kasih itu berarti hampir dikatakan satu-satunya sifat yang sebetulnya tidak punya batasan. Iya, Pak. Jadi makanya saya bilang pas benar, itu yang saya maksudkan. Jadi apakah agama, apakah suku bangsa, itu nggak, kasih tidak akan bisa membatasinya. Kasih itu tidak akan terbatas maksud saya. Ya karena apa? Karena semua menerimanya, Pak. Makanya bilang kasih itu kasih universal. Kalau misalnya nilai agama mungkin masing-masing ya, Pak ya. Tapi kalau kasih, semua orang, Pak. Semua orang pasti menerima kasih, Pak. Dan harusnya orang mengenal Allah harus melakukan kasih. Nah, itu makanya kasih universal itu semua orang tidak pernah menolak namanya kebaikan, saya kira. Tidak ada orang yang menolak kebaikan. Tidak ada, harusnya ya. Kecuali dia sendiri nggak mau kebaikan, ya kan? Ada orang memang berkata begini, udah kamu jangan terlalu baik, katanya memang ada juga. Ya enggak, saya nggak ngerti maksudnya begitu kan. Kamu terlalu baik buat aku kan ada tuh. Itu sebenarnya itu bukan bahasa yang benar, itu bukan bahasa kasih. Karena kasih itu kan memberikan yang terbaik, Pak. Jadi kalau ada mereka, kamu jangan terlalu baik kepada saya, kamu apalagi bilang, kamu jangan terlalu mengasihi saya, itu repot lagi, ada apa di situ gitu. Sakit hati
dipendamnya seumur hidup lagi gitu. Nah, itu berarti hidupnya tidak dikendalikan oleh kasih. Nah, kalau tidak dikendalikan oleh kasih, berarti hidup itu tidak dikendalikan oleh Tuhan juga. Karena kalau di mana ada Tuhan, di situ ada kasih, kan gitu, Pak. Tapi jangan dibalik loh ya, di mana ada kasih itu sudah ada Tuhan, bukan juga. Tapi di mana ada Tuhan itu ada kasih, itu harus jelas itu. Nah, karena kalau di situ ada Tuhan, di situ ada kasih, maka seharusnya kasih itu yang terwujud melalui kehidupannya. Karena kasih itu akan menjadi nyata kalau dilakukan, Pak. Kalau nggak lakukan, nggak. Itu bukan kasih namanya, itu hanya cerita, Pak. Kita berbuat baik, kita mengasihi, Iya, kita melaksanakan kasih. iya, melakukan. Tapi nggak semua orang paham maksud kita. Iya. Gimana kita bisa konsisten untuk melaksanakan atau melakukan kasih? Nah, memang itu satu pertanyaan, Pak. Dia bilang begini, kalau saya kasih, tapi dia nggak mau terima kasih itu bagaimana? Itu ya. Kasih? Kamu Ya. terima kasih ya? Iya, artinya gini, kita melakukan kebaikan, tapi orang itu nggak mau melakukan kebaikan. Ntar saya potong dulu. Oke. Kasih, terima kasih. Kita memberi kasih. Dia nggak mau terima kasih. Berarti dia nggak mau menerima kasih kita kan ya? Iya, iya. Berarti orang yang nggak terima kasih Iya, itu karena dia sebetulnya nggak mau kita berbuat kasih sama dia. Iya, iya. Gini, lanjut. Pak. Karena bagian kita itu adalah melakukan. Nah, Jadi kalau ada pun orang nggak menerimanya, itu kesalahan orang itu. Tapi bagian kita adalah melakukan kasih itu. Makanya kasih itu universal. Makanya saya katakan apapun agamanya, apapun sukunya, ya kalau memang kita bisa melakukan tindakan kasih, ya kita lakukan tindakan kasih. Diterima apa enggak? Itu lain halnya. Itu kan urusan pribadi. Karena memang ada kalanya kita lakukan yang baik, dengan motivasi yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Belum tentu juga semua orang menerima, Pak. iya. Ya kan? Tapi ini kan kasih universal. Saya menyorotinya sesuai dengan pertanyaan Pak Satria adalah bagian kita adalah melakukan yang baik. Seperti menabur aja nih, Pak nih. Tak peduli apapun yang terjadi. Ya, dan kalau apa dia yang nggak akan terima aku itu terima, kerugian orang itu. Tapi yang jelas yang kita lakukan itu adalah taburan kasih. Karena Allah yang menggerakkan hati kita. jangan sampai kita yang nyesel karena kita berbuat kasih. Oh, jangan Pak. Biarkan dia yang nyesel kalau Dia menyesal. Iya. Kenapa? Kenapa saya nggak menerima yang baik? Kan begitu. Contoh misalnya begini, Pak. Ya, kalau Pak Satria bertanya begini memang sering terjadi dalam kehidupan. Kita sudah baik sama orang itu, tapi dia malah jahatin kita, Pak. Kita jangan menyesal. Kenapa? Saya melakukan yang baik kok. Kamu tidak menerima yang baik, kamu yang rugi. Iya. Ibarat kata, saya mau buat ini, buat itu untuk kebaikan kamu. Tapi kamu gak terima, ya kamu yang rugi. Kasih itu melakukan kebaikan, melakukan yang bermanfaat bagi sesama kita. Kita lakukan, gak diterima. Atau malah dia salah mengerti, dia curiga. Itu urusan dia. Tapi yang jelas hati kita tulus di depan Tuhan dan Tuhan menggerakkan hati kita. Karena Allah itu kasih. Itu Pak Satria. Kalau dari saya loh Pak ya. Ada kemungkinan gak sih kasih yang kita lakukan ini terkesan posesif atau cenderung mengekang? Oh gini Pak, gini, itu kan kembali lagi ke penilaian kita ya Pak ya. Misalnya begini, kasih, misalkan, oh kamu jangan begini, jangan begitu, karena jangan begini, kan gitu ya. Mungkin itu jadi posesif dikatakan oleh ya yang menerimanya. Sekarang kita perlu juga menilai apakah itu benar posesif atau memang itu untuk kebaikan kita. Contoh misalnya gini, Tuhan kan mengasihi kita, jangan berbuat dosa. Jangan melakukan kejahatan. Jangan. Apakah jangan-jangan itu karena Tuhan posesif? Itu untuk kebaikan kita, Pak. Iya kan? Jadi kalau misalkan ada sesama, misalkan katakanlah, kalau misalkan sesama lebih luas, orang pacaran lah, tolong ya sayangkan, jangan begini, jangan begitu. Kamu kalau tidur malam, jangan terlalu kemalaman, jangan terlalu banyak begadang. Ah, posesif banget nih, putus kita, posesif lu. Itu berarti nggak ngerti kasih, Pak, namanya. Kan gitu. Jadi jangan dianggap oh posesif, membatasi, belum nikah aja udah membatasi, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Ya kalau sudah ada pacar jangan lagi main keluyuran kemana-mana dong, kan gitu kan. Itu bahasa kasih harus diterjemahkan. Jangan kasih itu bebas-bebasnya, bukan. Kasih itu juga ada ketertibannya juga, kan gitu Pak. Nah, kasih itu tertib. Tertib ya Pak. Jangan kalau kasih itu udah dipuas, itu namanya memanjakan, membuat liar itu Pak. Nah. Kasih itu tidak liar Pak, membuat batasan di dalam kasih juga. Saya sebut contoh tadi, Tuhan itu baik sekali sama kita. Jangan ini, jangan itu, ada banyak jangan. Katanya orang bilang kalau bahasa jangan itu kan kurang baik katanya. Tapi Tuhan bilang jangan kok. Kenapa? Karena kasihnya buat kita. Iya kan? Tinggal kita ngerti setulus apa, makanya dia sampai ngelarang. Nah itu menjadi persoalannya, ya Adam dan Hawa lah Pak. Tahu kan dia bilang jangan katanya. Hanya itu aja dia bilang jangan, yang lain bebas katanya. Jangan. Malah itu yang dilanggarnya.
di antara sekian banyak, Iya, iya. jangannya cuma satu. Jangan hanya satu doang, tapi itu yang dilanggar sama dia. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Karena apa? Saya kembali misalkan kalau Adam dan Hawa, dia nggak ngerti kasih Allah bagi dia. Sehingga Hawa melanggarlah, membuat Adam juga tergoda di situ dan rusak semua. Kenapa? Karena kalau orang itu hidup dalam kasih, hidupnya itu pasti dalam tuntunan Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan mau. Intinya kalau kepada Allah, kasih kepada Allah, kita mengasihi Allah. Iya, Ya kita siap dikendalikan Allah. kita mengasihi Allah. Kita siap dikendalikan Allah. Iya, betul. Siap dikendalikan. Jadi kalau ditegur jangan langsung wah jahat nih atasan saya, jahat Betul. sama saya. Intinya kasih itu tidak mengandung benci. Tidak mengandung benci dan juga tidak membebaskan tanpa aturan gitu loh, Pak. Pertanyaan sulit lagi ya. Oke, Pak. Bagaimana mengelola kasih? Nah, bagaimana mengelola kasih? Kalau saya pribadi, Pak, cara mengelolanya itu begini. Kita ini, saya katakan tadi di awal bahwa Allah itu kasih, ya kan? Jadi kalau supaya kita bisa mengelola kasih itu dengan baik, kita harus punya relasi yang baik dengan Allah. Dia yang mengendalikan hati kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita bisa melaksanakan kasih itu secara proporsional, secara benar, secara tepat, sesuai dengan bukan kehendak saya, kehendak Tuhan, Pak. Cara mengelolanya begitu. Jadi harus sesuai kehendak Tuhan. Minta tuntunan Tuhan sehingga kita tidak salah mengasihi, tidak salah mencintai, dan tidak salah menerapkan kasih. Saya jadi ingat, Pak, ya memang ini agak saya hubungkan dengan menabur. Ya misalkan penabur, jangan sampai salah menabur, Pak. Kasih juga begitu, Pak. Ya memang kita harus Jangan salah kan penabur itu ya di pengkhotbah itu ya. Betul, jangan salah menabur, tapi juga Anda jangan sampai lelah menabur. Iya, betul. Tapi maksudnya jangan sampai Anda salah mengasihi, tapi jangan sampai Anda juga berhenti lelah mengasihi. Iya, tetap kita harus mengasihi. Tapi artinya saya katakan kasih itu harus secara benar, proporsional. Saya katakan tadi, apakah kasih itu? Yaitu melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi sesama, kan gitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita udah lakukan ini tindakan kasih, ternyata bagi orang itu nggak bermanfaat itu. Kalau saya pribadi, Pak, ya, mungkin yang lain bisa mendiskusikan ini atau bisa kita bicarakan. Kita nggak perlu lagi teruskan itu, Pak. Misalkan nih, saya kasih terus, ya saya kasih. Tapi orang itu akhirnya jadi rusak gara-gara saya kasihin. Oh, berarti harus saya lebih bijak menerapkannya, Pak. Iya kan? Closing statement. Oke, baik. Itu sebabnya Pak Satria dan juga bagi setiap Bapak Ibu, saya katakan kasih itu adalah sangat universal. Semua agama, semua orang, semua suku menerimanya. Itulah sebabnya mari kita selalu berusaha melakukan kasih dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melakukan kasih dalam hidup kita, Tuhan menghendakinya dan Tuhan ada di pihak kita. Karena di mana ada Allah, di situ ada kasih. Dan saya percaya kasih itu akan mengubahkan seluruh kehidupan yang lebih baik. Wah, hatorangan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Satria. Seru, obrolannya seru. Ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik, Pak Satria. Nonton, terima kasih. Waktu yang sangat bermanfaat, kita ngobrolin tentang kasih. Pesannya satu, buatlah relasi yang akrab dengan Allah, sehingga standar bahasa kasih Allah bisa kita terapkan dalam bahasa kasih kita kepada sesama manusia. Kita jumpa lagi di minggu depan. Kapur tulis tetap eksis. Pak Hatorangan. Ya, terima kasih, Pak. Shalom.